Jadi banyak sekali yang menanyakan sama saya kapan saya balik Hong Kong, kapan saya balik Hong Kong. Saya kurang tahu menunggu Pak Tony sampai dia bilang lo bawa ote Yufan Hong Kong lah. Saya baru pulang ke Hong Kong. Jadi saya akan menunggu instruksi dari bos saya, dari bos saya, yaitu Pak Tony. Kalau Pak Tony berpikir bahwa ingin tinggal di Indonesia 1 tahun atau Pak Tony berpikir ingin tinggal di Indonesia 2 tahun, ya saya tidak bisa bilang tidak dong. Ini negara saya dan saya juga nyaman berada di Indonesia, ya kenapa enggak gitu, bener nggak teman-teman? Jadi kesempatan buat saya dong, suami saya mau pulang ke Indonesia tanpa beban, sangat nyantai sekali, dia di sini pagi-pagi sarapan sego jagung, kita ke pasar pagi-pagi, tuku sego jagung, dimakan sarapan, siang dikit makan nasi, malam makan nasi. Jadi di sini dengan gaya hidup di Hong Kong sangat beda sekali ya. Ini mungkin pengalaman saya pribadi di mana kalau pagi kita cepat-cepat bangun, sarapan, kerja, berangkat ke kantor, siang makan, terus malam juga makan, sama aja sih sebenarnya 3 kali. Cuman bedanya kalau di Indonesia sarapan pagi itu langsung nasi dan nggak aneh juga sih, saya juga nggak makan-makan roti atau salad atau apapun ya, enggak ya. Menyesuaikan juga dengan tradisi yang ada di Indonesia. Jadi setiap pagi kita langsung sarapan nasi, nasi jagung sama pecel. Itu kayak setiap setiap saat, setiap waktu seperti itu. Dan siangnya makan nasi. Apa kegiatan sehari-hari saya? Saya ya karena fokus berbicara dengan keluarga, dengan tetangga, lama tidak ketemu. Jadi saya pribadi itu lebih fokus selama 1 bulan ini untuk ngobrol dengan keluarga karena spend time yang terlalu lama di luar negeri, saya juga harus berbicara dengan keluarga saya, anak saya, menemani kemanapun mereka mau. Dan sekarang sudah 1 bulan lebih, di mana mereka sudah melakukan aktivitas mereka masing-masing dan saya kembali bisa dengerin membuat konten bersama kalian. Jadi ada jeda waktu ya Mbak ya, bukannya pulang saya fokus dengan konten terus, enggak juga ya. Jadi saya lebih fokus pada keluarga saya, pada anak saya, kegiatan aktivitas anak saya, dan sekarang sudah kembali normal, aktivitas seperti biasa, makanya saya bisa ngonten bersama kalian. Ya, saya semaksimal mungkin akan mengangkat telepon kalian sebisanya. Saya akan mengangkat telepon kalian sebisanya dan semampunya, sama seperti dulu lagi. Karena ini adalah ruangan saya. Jadi ini sebenarnya ruang belajarnya Meme ya. Jadi ini adalah lantai atas, ini ruang belajarnya Meme karena Meme bilang daripada mama kabelnya ke sana ke sini, ya udah tempatin aja tempat saya. Jadi ini adalah suasana ruang belajarnya Meme. Ini meja yang saya pakai juga meja belajarnya Meme. Jadi terima kasih sama Meme yang sudah memberikan tempatnya pada saya. Jadi seneng seneng dan saya sudah bisa kembali beraktivitas menyapa kalian. Jadi jika ada yang menanyakan saya berapa lama ada di Indonesia, saya tergantung dari Pak Tony. Kalau Pak Tony bilang saya ingin tinggal di Indonesia 1 tahun, ya udah 1 tahun. Kalau Pak Tony bilang lo bawa, oke ya Fana, besok kita juga bisa pulang kapanpun. Jadi saya tidak tahu berapa lama saya akan tinggal di Indonesia. Jadi tergantung dari Pak Tony. Pak Tony-nya, karena Pak Tony begitu enjoy, begitu menikmatin suasana di Indonesia. Jadi suasana di Indonesia itu Pak Tony sangat nyaman dan tidak kepanasan ya, karena seperti yang saya katakan bahwa di rumah saya itu hanya 2 AC, yang satu ruang belajar Meme, yang satu kamar saya. Jadi kebetulan kalau Pak Tony nggak ada AC-nya, mungkin sudah kelenger dari awal ya Mbak ya. Jadi kalau malam itu, siang dia nggak apa-apa karena dia bertemankan kipas-kipas kecil. Jadi kipasnya di mana-mana. Saya ada 4 kipas Mbak. Satu di belakang, sebelah komputer saya dan di bawah. Ada 3 kipas dan 1 AC. Panas pol. Indonesia itu panas pol. Jadi jangan tanyakan pada saya kapan saya balik Hong Kong, karena saya masih belum tahu kapan saya balik Hong Kong. Jadi Koko Thomas untuk sementara ini masih sendiri. Karena itu saya nanya sama anak saya, ini papa sudah suka banget pulang Indonesia, tinggal kamunya maunya apa? Terus saya nanya, kalau kamu pingin nikah, ya udah kamu nikah aja, nggak tak cutik toko kakak. Aku sampai bilang gitu sama anak saya, sama Thomas. Jadi kalau kamu pingin menikah, nggak apa-apa, mama izinkan kamu menikah. Ora tak cutik teko kakak. Kalau kemarin saya selalu bilang, kalau kamu nikah tak cutik teko kakak. Tapi sekarang enggak, saya bilang, kalau kamu pingin menikah, ya udah menikah. Kalau kamu suka. Tapi anak saya mengatakan bahwa dia akan menikah dengan orang Indonesia dan meminta mboke sing milih. Dan atas izin neneknya.
Jadi ibu saya lah yang menentukan jodohnya. Jadi kalaupun anak saya suka sama dia, kalau ibu saya nggak suka, ya nggak tahu bisa apa enggak. Tapi kalaupun ibu saya suka sama menantunya, tapi anak saya nggak suka, ya juga nggak jadi gitu loh. Jadi intinya adalah saya izinkan Thomas untuk menikah, tapi terserah dia seperti apa dan bagaimana karena sekarang bapaknya lebih memilih untuk tinggal di Indonesia. Wes, itu ya itu aja ya informasinya ya. Saya kita baca komen-komen kalian dulu.